Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut di terowongan. Demon Merah mengatakan banyak sekali manusia. Hal itu membuatnya bingung mana yang akan ia serang terlebih dahulu. Ia berpikir sambil memainkan senjata miliknya. Itu seperti cambuk namun ujungnya adalah besi runcing yang tajam. Di saat berikutnya, ia tiba-tiba menghunuskan cambuk itu dan memutuskan ke arah Sino. Hal itu membuat Sino terkejut hingga matanya terbelalak. Namun untungnya, Komandan Tang mengambil tindakan cepat. Ia membantu Sino untuk menahan cambuk itu dengan kedua tangan yang salah satunya menggunakan belati hingga terjadi gesekan dan terkikis. Sepertinya serangan demon sangatlah kuat sampai Komandan Tang kewalahan, mengeratkan gigi untuk menahan dan pada akhirnya bisa melepaskannya. Demon menilai ternyata manusia yang ia hadapi sekarang sedikit lebih baik dari yang sebelumnya. Sedangkan Komandan Tang masih tertegun dengan lengan yang memar dan gemetar sambil bergumam. Iblis Tufanet elemen api ternyata lebih kuat dari yang ia kira. Komandan Tang merasa kalau ia tidak akan bisa menahan serangan seperti itu lagi. Sekarang bukan saatnya untuk meladeni demon itu. Ia harus melindungi anak-anak. Ia dengan segera memegang tangan anak buahnya dan menariknya untuk menjauh. Demon yang melihat mengatakan apakah mereka mencoba kabur. Ia dengan sigap berusaha mengejarnya hingga menyemburkan kekuatan api miliknya, namun tidak berhasil mengenai. Meskipun begitu, mungkin Komandan Tang dan yang lain bisa merasakan hawa panas api yang berada di belakang mereka. Leo meminta agar lebih cepat melewati pintunya dan ia yang akan menekan tombolnya. Di saat demon sudah sangat dekat, Ang merangkul Leo dan mendorong semuanya ke depan. Ang terpelanting ke belakang, itu membuat demon terkejut penuh tanya dan seketika menghentikan langkahnya. Sedangkan Komandan Tang dan yang lain terpelanting ke depan. Saat setelah bangkit, ia menoleh ke arah Ang sambil berpikir, mungkinkah Ang? Gumamnya terhenti karena ia harus bergegas. Di sisi lain, Ang menahan tubuhnya dengan menggunakan belati. Di belakangnya ada demon yang mengejek, mengatakan kalau Ang dan rekannya hanya bisa bertahan sedikit lebih lama sebab ia sudah bilang kalau akan membinasakan semuanya. Demon melesat menyerang. Ang dengan segera berbalik badan berusaha untuk melawan dan menekan tombol darurat. Komandan Tang yang sudah berada di pintu melihat Ang hanya terdiam penuh tanya. Sedangkan Liu berlari memanggil Ang, namun sayangnya pintu itu sudah hampir tertutup. Sebelum sepenuhnya tertutup, kata terakhir yang diucapkan Ang adalah meminta rekannya agar berhati-hati. Sementara Leo mencoba meraih dan meminta Ang agar kemari, namun Ang hanya menghiraukannya dan pintu pun akhirnya menutup rapat. Suasana seketika berubah, perasaan khawatir muncul menyelimuti semuanya, terlebih lagi Leo. Ia menggedor-gedor pintu darurat itu sambil memanggil dan menanyakan apakah Ang tidak apa-apa. Di sisi lain, Komandan Tang teringat saat-saat sebelum Ang mendorongnya membisikkan agar Komandan Tang melindungi rekan timnya yang tidak lain adalah Sino, Liu, dan Hui. Mengingat itu, Komandan Tang mencoba bersikap lebih tenang dan menenangkan semuanya. Ia mengatakan Ang telah membuat celah agar mereka bisa selamat, jadi jangan sia-siakan pengorbanannya. Hui mengatakan, bukankah itu tadi adalah Two-Fined Demon? Sino menyambung, meski Ang sekalipun, kalau berhadapan dengan Two-Fined Demon tidak akan bisa menang. Hui membenarkan itu, mereka tidak bisa meninggalkan Ang begitu saja.
Leo dengan semangat yang menggebu-gebu menggedor pintu dengan keras mengajak yang lain untuk menghancurkan pintunya dan segera menyelamatkan Ang. Komandan Tang mengatakan kalau pintunya sudah diperkuat dengan material unik dan diperkuat lagi dengan logam campuran. Bahkan pintunya mampu menahan serangan Tri-Finite Demon, jadi tidak semudah itu untuk membukanya. Saking tertutup rapatnya, mereka pun tidak bisa mendengar apa yang terjadi di sisi sebelah. Situasi saat ini memang mencekam dan menyakitkan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka meminta pada Komandan Tang agar memikirkan sesuatu. Apakah tidak ada cara yang lain agar mereka bisa menolong Ang? Leo mengatakan, haruskah mereka kembali dan memanggil Ketua Jiao dan Ketua Jul untuk membantu? Leo memohon pada Komandan Tang agar memberikan instruksi pada mereka bertiga. Namun sangat disayangkan, usulan mereka tidak disetujui. Komandan Tang mengatakan meskipun Ketua Jiao dan Jul datang ke sini, tetap saja mustahil mereka bisa. Kata-kata Komandan Tang terhenti dan tiba-tiba ia membuka mata mengingat ada rute lain yang bisa mereka ambil. Ia dengan segera meminta anak-anak untuk mengikutinya dan bergegas pergi. Ia meneruskan, terowongan ini terbagi menjadi berbagai rute, salah satunya menuju ke kota Reng-A, kota Brian. Mereka bisa pergi ke sana dan minta bantuan mereka. Tampak mereka berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga menyisakan bekas asap di belakangnya. Komandan Tang berpikir, memilih rute ini berarti terlepas dari kondisi kota Rengbe lainnya. Mereka percaya Ang pasti bisa bertahan hingga mereka kembali. Berpindah di keberadaan Ang, tampak percikan berwarna hijau terlihat. Itu adalah cairan yang keluar dari demon karena Ang menghujam dengan belati pada bagian mulutnya dan kemudian ia menendangnya dengan keras. Di saat berikutnya, Ang sedikit membungkuk menapakkan salah satu tangannya pada dasar dan di saat ia menatap ke depan, kedua bola matanya berubah menjadi kuning. Di kepalanya juga muncul sebilah cula berwarna merah sambil mengatakan, akhirnya ia bisa memakai seluruh kekuatannya. Demon yang melihat terkejut menanyakan, apakah Ang manusia atau iblis? Ang menimpali, ia sendiri tidak tahu, tapi jika tadi demon berusaha sedikit lebih keras melawannya, Ang mungkin harus terpaksa berubah ke bentuk yang ini di depan Komandan Tang dan rekan timnya. Energi merah mulai keluar menyelimuti tubuh Ang dan meneruskan. Sekarang ia sangat penasaran dengan elemen api milik demon. Ia ingin mencobanya. Demon merasakan aura yang keluar dari tubuh Ang bukan hanya sekedar one finite, tapi lebih dari itu. Di saat berikutnya, Ang mengeluarkan elemen kayu yang menjalar di sekujur tubuh dan kemudian menyodorkannya pada demon. Di saat mendekat, demon mencibir. Jika Ang adalah one finite tipe kayu, maka elemen api miliknya adalah lawan sempurna Ang. Demon itu mengeluarkan gumpalan api yang sangat besar menyelimuti tubuhnya untuk melawan serangan Ang dan terlihat elemen kayu milik Ang tidak bisa bertahan dan terbakar meluluh karenanya. Melihat itu, Ang hanya terdiam tanpa kata, sedangkan Demon semakin percaya diri mengatakan kalau ia akan memakan dan mengubah Ang menjadi sumber kekuatannya. Demon membuka mulut dan terlihat di mulutnya ada bola api yang kemudian ia sodorkan ke arah Ang. Di saat gumpalan api mendekat, Ang berbalik badan menjauh, kemudian menghindar ke samping untuk melepaskannya dan segera melesat ke arah Demon. Demon menyadari kalau Ang ingin melakukan pertarungan jarak dekat. Sekali lagi, ia mengeluarkan api yang menyelimuti sekujur tubuhnya sambil mengatakan, Ang bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Ang akan terbakar jika mendekatinya. Demon merentangkan tangan yang diselimuti api. Ia dengan sombongnya membuka pertahanan karena berpikir Ang hanyalah pengendali elemen kayu yang tidak akan bisa menyentuhnya.
Namun itu adalah sebuah kesalahan besar. Tiba-tiba ia mendapatkan hujaman dari Ang, namun kali ini dengan elemen air. Ang mengatakan siapa yang bilang kalau ia hanya punya elemen kayu. Sekarang giliran Ang yang menjadi lawan sempurna bagi Demon. Ang tidak hanya menghujamnya, bahkan sama seperti sebelumnya, ia menggenggam inti iblis demon itu. Demon yang merasakan penuh tanya dan tidak bisa mempercayai kalau Ang adalah manusia yang mempunyai dua elemen. Api ketika bertemu dengan air lambat laun tentu padam. Itulah yang terjadi sekarang. Elemen api dari demon perlahan meredup hingga mengeluarkan asap putih. Terlihat Ang berhasil mengambil inti iblis demon itu dan memegang kepalanya yang sudah tidak berdaya. Ternyata tidak hanya sampai di situ, tiba-tiba finalis demon bermunculan. Ang menatapnya dan menduga kalau mereka pasti tertarik dengan bunyi pertarungan tadi. Tatapan Ang berpindah pada inti Two Finite elemen api. Ia penasaran kekuatan macam apa yang akan ia dapatkan. Ia meremas inti itu hingga pecah dan secara spontan energi api mulai keluar berada di sekitarnya. Kemudian Ang menelannya sambil mengatakan, api sang iblis menjadi kekuatannya. Tampak inti iblis yang berada di dada Ang seakan menyala mengeluarkan energi api yang memancar. Menurut Ang, kekuatannya sangat menakjubkan. Ia bisa merasakan jika api membara dalam tubuhnya, meminta agar digunakan. Sistem menginformasikan kalau Ang telah berevolusi menjadi bentuk Two Finite Demon. Ang menatap ke arah Fineless Demon yang mendekat, siap untuk menerkam. Ia merasakan Fineless Demon yang datang ke sini tidak terhitung jumlahnya. Ang mengingat cara Demon Merah menggunakan kekuatan apinya dan mencoba untuk menirukannya. Setelah bola api berada di mulut, ia menghembuskannya dan menghasilkan kobaran api yang sangat besar dan dengan jarak yang jauh, melebihi yang dilakukan oleh Demon Merah. Fineless Demon terbakar, tidak berkutik dibuatnya, tidak bisa menyerang, apalagi menyentuh tubuh Ang yang diselimuti api. Ang memaki, mengatakan, akan ia buat teriakan semua Fineless Demon itu menjadi penenang jiwa prajurit yang gugur yang mereka habisi di terowongan. Ang terus melangkah maju meneruskan perjalanannya ke kota Rengbe. Setelah beberapa saat, ia sampai di lubang darurat dan menghancurkan lubang itu dengan elemen api miliknya. Perlahan ia menaiki anak tangga dan penuh tanya melihat kondisi sekitar. Suasana sangat mencekam mengerikan, bangunan berhancuran dan banyak mayat manusia ditemukan. Ini adalah keadaan kota Peter sekarang. Ang dalam gumamnya mengatakan, kota Rengbe sudah rata dengan tanah. Perlahan ia berjalan untuk mengamati sekitar dan menemukan fakta kalau pembunuhnya adalah pengguna elemen kayu dan menghabisi dalam sekali serangan. Ang juga menemukan hasil dari skill penyerang yang menyebabkan dampak area besar. Tidak hanya itu, skill dengan dampak area besar lain adalah terbentuknya sebuah lubang dari akar kayu. Ang takut kalau kekuatan semacam itu karena ada Three Finite Demon yang berkeliaran membantai penduduk. Ang merasa kalau kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Tiba-tiba Ang teringat ucapan Komandan Jiao Tang yang mengatakan kalau kota Peter memiliki dua warrior Three Finite Core. Ang penuh tanya di mana mereka. Sekarang terlihat seekor burung yang terbang di dekat Ang. Burung itu mengepakkan sayap untuk hinggap dan seakan memberitahukan sesuatu pada Ang. Di saat Ang menoleh ke arahnya, ternyata ada dua warrior yang tergantung dan terhujam. Itu adalah Three Finite Warrior yang sudah binasa. Ang mengeluarkan elemen kayu untuk membantu menurunkan keduanya. Karena menurut Ang, mereka adalah pejuang yang teladan. Ang juga menutup mata mereka berharap agar mereka dapat beristirahat dengan tenang. Kemudian berdasarkan jejak dan bukti, Ang mencoba melihat bagaimana pertarungan yang terjadi di sini. Setelah menyaksikan, Ang menilai kalau perang itu sungguh mengerikan.
Tiba-tiba dari belakang ada seorang remaja memaki mengatakan kalau Ang adalah iblis. Apa yang ingin Ang lakukan pada kedua warrior itu? Ang yang mendengar terkejut, matanya melebar dan penuh tanya apakah itu penyintas. Anak remaja itu tampak gemetar dengan memegang sebilah belati meneruskan. Dari penampilan Ang pasti iblis tingkat tinggi. Iblis yang bisa berubah bentuk menyerupai manusia. Anak remaja juga mengatakan kalau nyawanya telah diselamatkan oleh kedua warrior itu. Jadi ia tidak akan membiarkan Ang menodai tubuh mereka. Di saat Ang hendak menyebutkan siapa dirinya, seketika terhenti karena memikirkan penampilannya yang sekarang menurut Ang adalah hal yang gawat. Anak remaja pasti tidak akan percaya dengan kondisi Ang saat ini. Ini akan merepotkan. Sebelum Ang berbalik badan, tiba-tiba terdengar suara serangan. Ang penuh tanya apa yang terjadi. Itu adalah demon yang menyerang anak remaja. Saat Ang menyadarinya, ia dengan segera menghentikan demon dan menolong anak remaja sebelum terjatuh ke tanah. Ang tidak menyangka kalau masih ada Fineless Demon di kota ini. Di saat berikutnya, Ang meminta agar anak remaja tidak berbicara karena Ang akan mengobatinya dengan jurus elemen kayu recovery. Namun anak malang itu sepertinya masih penasaran. Ia mencoba menyentuh Ang dalam keadaan gemetar dan dengan terbata-bata menanyakan apakah Ang manusia atau iblis. Sebelum Ang mengobati, tangan anak remaja itu terayun terjatuh ke bawah, pertanda ia sudah tidak sadarkan diri. Ang dalam gumamnya membenarkan perkataan anak remaja. Apakah Ang yang sekarang ini iblis atau manusia? Di sisi lain, terlihat Fineless Demon mengelilingi keberadaan mereka berdua. Ang perlahan bangkit dan kembali memancarkan energi merah dan api sambil meneruskan gumamnya. Entah dirinya iblis atau manusia, tapi ada satu hal yang tidak akan berubah, yaitu tekadnya untuk menghabisi seluruh iblis. Sekarang Ang merentangkan kedua tangan untuk mengumpulkan energi. Terlihat dari kejauhan jumlah Fineless Demon sangatlah banyak, tidak bisa dihitung jika hanya menggunakan jari. Ang kemudian menumpukan kedua kaki dengan kuat dan segera melesat ke arah demon. Namun kali ini ia tidak melakukan serangan. Ia hanya melewati demon dan terbang ke udara dengan begitu tinggi. Demon yang melihat penuh tanya apa yang dilakukan Ang. Di saat berikutnya, Ang menghujam demon yang tak terhitung jumlahnya dengan beberapa bola api yang sangat besar hingga memenuhi sebagian kota. Ang kembali mendarat setelah melakukannya. Ia merasa mendapatkan dorongan tambahan setelah memusatkan api di belakang. Menurut Ang, sebenarnya ia bisa menggunakan bubuk fosfor untuk memicu ledakan. Namun sayangnya tidak cukup membuat Ang terbang. Ia memutuskan menggunakan cara lain dan melesat terbang dengan tangan kosong menghampiri demon yang sedang berada di udara akibat serangan sebelumnya. Sebelum demon terjatuh, Ang menahan dengan mencekeknya dan membubuhi tubuh demon dengan api. Kemudian ia menghujamnya dengan sangat kuat seakan seperti meteor yang mendarat ke bumi, menghasilkan sebuah ledakan dan area hancur yang sangat besar. Senyuman tipis muncul di wajah Ang sambil bergumam. Jika ia memadatkan api dan menanamkannya pada tubuh demon, maka mereka akan menjadi bom iblis. Ang merasa mendapatkan ide-ide baru setelah mengotak-atik energi elemen yang ia dapatkan. Fineless Demon yang sebelumnya haus untuk memangsa, sekarang sebaliknya mereka gemetar terbirit-birit untuk mundur karena melihat serangan yang dilepaskan Ang tidaklah main-main. Mereka merasa kalau tidak akan mampu melawan Ang. Ang masih berada di udara, bertumpu pada elemen kayu mencibir. Apakah Fineless Demon ingin kabur? Ang segera melesat menghujam mereka sambil memaki kalau mereka sudah terlambat. Alhasil benar saja mereka binasa dan seakan seperti sampah yang tidak berguna.
Ang dengan santai menginjaknya. Kini Ang tertegun mengingat rekannya. Awalnya ia tidak sabar pergi ke kota Peter dengan Liu dan yang lain bersama ketua Jiao Tang juga untuk mengambil kristal energi. Tampak Ang sedikit khawatir bagaimana dengan keadaan rekannya sekarang. Ia juga teringat tentang kristal energi yang dimiliki kota Helos sanggup bertahan hanya dalam waktu 3 bulan. Sedangkan jalan menuju kota Peter sudah terputus. Kalau Ang ataupun yang lain tidak membawa pulang kristal energi, maka kotanya akan dalam bahaya. Ang tentu tidak menginginkan hal itu terjadi dan memutuskan untuk mencari tempat penyimpanan kristal di kota Peter ini. Setidaknya ia harus membawa pulang satu kristal. Namun Ang juga bingung dengan keadaan yang sekarang. Kemana ia harus mencarinya? Ia tidak bisa berlarian tanpa arah. Ia harus memikirkan sumber daya yang saat ini ia miliki. Setelah sejenak berpikir, Ang mendapatkan ide kalau ia bisa menggunakan elemen kayu. Kristal energi adalah inti dari kristal yang digabungkan, jadi pasti ada gejolak energi jika elemen kayu berada di dekatnya. Ang hanya perlu menyebar sulur akar ke penjuru kota untuk mencari gejolak energi. Dengan begitu, ia bisa mendeteksi lokasi kristalnya dan dengan segera melakukannya. Tampak tubuh Ang diselimuti dengan elemen kayu dan setelah beberapa saat ia merasakan adanya gejolak energi. Ia menemukannya dan segera melesat mendatanginya. Ang bergumam, posisi kristalnya berada di bawah tanah dan gejolak energinya lemah. Namun menurutnya itu pasti karena terlindung dengan baik. Ang merasa senang jika spekulasinya benar. Kemudian Ang terjun ke dalam sebuah lubang mengikuti sulur akar miliknya dan saat ia di dalam, ia tidak menyangka ternyata ada sistem yang mengelola energi kota Rengbe. Ia menilai kalau sistemnya terlihat cukup baik, namun ia bingung di mana letak kristalnya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Seluruh prajurit lindungi kristal. Seluruh prajurit harus melindungi kristal energi." Ang menoleh ke arah sumber suara dan penuh tanya apakah itu adalah siaran otomatis. Sekali lagi, Ang merasa senang karena ia menemukan keberadaan kristal energi. Meskipun ia tidak tahu berapa banyak yang diamankan oleh kota Rengbe. Setelah memeriksanya, mata Ang tiba-tiba terbelalak sedih karena ia mendapati kalau seluruh kristal energinya sudah dirusak oleh demon. Di sana juga terlihat para prajurit yang binasa dengan mengenaskan demi melindungi kristalnya. Setelah menyaksikan, Ang menilai kalau serangan yang dilakukan sangatlah terorganisir. Para iblis yang masuk ke sini, tujuan mereka sangat jelas untuk menghancurkan seluruh kristalnya. Mereka pasti sudah diperintah untuk menyerang tempat ini. Dibandingkan para iblis yang Ang temui sebelumnya, yang sekarang lebih cerdas. Setelah mengamati, Ang merasa kalau sudah tidak ada lagi kristal energi yang selamat. Ia harus pergi ke markas militer untuk mencari perbekalan dan peralatan. Ang harus mencari kristal energi sebelum pulang. Jika ketua Jiao Tang dan yang lain pulang dengan tangan hampa, maka kota Helos akan lumpuh dan orang-orang akan dalam bahaya. Untuk menghindari itu, maka Ang harus mencari di kota lain dalam waktu 3 bulan, lalu membawa pulang kristal energinya ke kota Helos. Ang pergi ke markas militer dan memasuki stasiun persiapan tempur. Setelah beberapa saat, tampaknya ia menemukan sebuah transportasi dan menekan pedal gasnya dengan kuat dan ternyata itu adalah sebuah mobil. Ang mengendarai dengan kecepatan penuh menuju ke kota lain untuk mencari kristal energi. Beberapa saat kemudian, ia memasuki wilayah Medan Gurun. Adalah sebuah kota besar yang sudah tertutupi oleh badai pasir. Sambil mengemudi, Ang bergumam, alam liar di luar kota sama sekali belum terjamah dan kabut akan menebal saat malam tiba.
Seluruh reruntuhan ini dulunya tempat yang dihuni kehidupan, tapi kini mungkin sudah menjadi sarang iblis. Ang membuka sebuah peta dan memperhatikannya. Ia dalam gumamnya mengatakan, sesuai peta, kota selanjutnya harusnya di sebelah sini. Namun di sini masih belum jelas kota apa yang ingin dituju oleh Ang. Di balik reruntuhan, ada seseorang yang bertopeng telah mengintai Ang dari kejauhan. Ia memegang sebuah belati yang ia gunakan untuk memotong tali dan setelah tali terputus, ternyata itu adalah jebakan untuk Ang. Ang yang tadinya memegang peta seketika terkejut karena melihat kumpulan pohon besar yang terikat menggelinding ke arahnya. Ia dengan spontan melepas petanya dan mencoba menghindarinya dengan memutar balik arah mobil dan itu berhasil. Ternyata skill mengemudi Ang tidak begitu buruk. Ia kemudian turun dari mobil dengan gaya yang elegan dan penuh tanya, apa itu? Jika itu iblis, menurut Ang tidak mungkin, karena tidak akan ada tali. Jangan-jangan... Gumam Ang tiba-tiba terhenti karena dari atas ikatan pohon wanita bertopeng menodong senjata dan meminta Ang agar tidak bergerak. Ia juga menanyakan siapa Ang, apakah Ang dari Hunting Team? Hunting Team adalah warrior manusia yang hidup di luar kota. Mereka dalam kelompok kecil dengan kemampuan individu yang tinggi. Mereka berkelana di kota tanpa markas atau kemah, tetap dengan tujuan mencari barang dan sumber daya. Mereka bersenjata dan bergerak dalam tim. Ang masih terdiam menatap wanita itu sambil bergumam. Sayang sekali, ternyata dugaannya benar. Wanita itu adalah Hunting Team. Melihat Ang tidak memberikan respon, wanita itu sekali lagi meminta Ang agar menyebutkan namanya untuk yang terakhir kalinya. Ang merentangkan kedua tangan sebagai isyarat kalau ia tidak akan melawan. Sebelum menjawab, Ang meneruskan gumamnya. Sungguh merepotkan, ia tidak menyangka akan bertemu salah satu dari Hunting Team di sini. Ang kemudian mengatakan agar si wanita tidak salah paham. Ang kemudian mengatakan agar si wanita tidak salah paham. Ang bukanlah anggota Hunting Team, hanya warrior manusia yang numpang lewat. Wanita bertopeng tidak mempercayai dan menimpali kalau Ang berbohong. Warrior dari kota mana mungkin datang ke sini sendirian. Ang pasti pengintai dari Silverwolf. Ang yang tidak mengetahui dalam gumamnya penuh tanya apa itu Silverwolf. Kemudian mengatakan kalau ia bukan anggota Silverwolf dan repot jika menjelaskan siapa dirinya. Mendengar jawaban dari Ang, tampaknya wanita itu mulai kesal dan ia melepaskan tembakan, namun tidak ke arah Ang. Ia hanya membidik ke tanah di samping kaki Ang. Ia meminta agar Ang tetap diam dan memaki kalau bajingan seperti anggota Silverwolf lebih buruk daripada iblis. Wanita itu masih menduga kalau Ang adalah anggota Silverwolf dan kemudian menanyakan, apakah rekan-rekannya dari Branded Guns masih hidup? Pertanyaan itu semakin membuat Ang bingung, namun ia mencoba memahami dan menyimpulkan kalau kemungkinan rekan wanita itu diserang oleh Silverwolf. Berikutnya, Ang mengatakan mustahil bisa ia buktikan kalau ia adalah seorang warrior. Begitu pula apakah anggota Hunting Team atau bukan. Namun tidak ada gunanya mengajak bicara orang lain dengan menodongkan senjata seperti itu. Si wanita sejenak terdiam setelah mendengar ucapan Ang. Mata Ang tiba-tiba melebar karena menyadari ada yang datang. Tampak si wanita juga menyadarinya dan dengan spontan ia memindah arah bidikan sambil mengatakan jangan bergerak. Sebelum kata-katanya selesai, si wanita lebih dulu terkena tembakan, membuatnya terjatuh dan senjatanya terlepas. Ang menoleh ke belakang, terlihat ada dua pria yang menggunakan motor. Itu adalah tim Silverwolf. Pria itu berbincang. Memang sudah semestinya mereka melumpuhkan yang bersenjata terlebih dahulu.
Kebetulan mereka menemukan sisa anggota Branded Guns. Bos akan memberi mereka hadiah kalau mereka berhasil menangkapnya. Di sisi lain, si wanita masih bisa bangkit berduduk, namun ia tidak bisa menggerakkan lengannya karena terkena peluru hingga mengeluarkan cairan merah. Di benaknya bergumam kalau dua pria yang datang adalah anggota Silverwolf. Mereka mendekat ke arah si wanita, kemudian mencengkram kepalanya. Mereka memperlakukannya dengan tidak semestinya hingga menarik rambutnya. Melihat si wanita cukup cantik membuat mereka mempunyai niat jahat lain. Mereka ingin bersenang-senang dengannya sebelum dibawa ke bos. Sepertinya Ang sangat murka mendengarnya. Tanpa perlu basa-basi, ia menendangnya dengan kuat hingga memuntahkan cairan putih. Rekannya yang melihat hanya tertegun dan terdiam. Di sisi lain, Ang mendarat di tengah di antara si wanita dan anggota Silverwolf. Ang mengatakan sebenarnya ia tidak ingin terlibat pertikaian antara hunting team. Namun tampaknya Silverwolf memang berisi bajingan. Banyak hal buruk yang menimpa Ang hari ini, jadi moodnya sedang jelek. Ia memberi kesempatan kepada mereka untuk pergi sebelum Ang habisi. Saat melihat wajah Ang, pria itu dengan keterkejutannya juga menodongkan senjata ke arah Ang. Ang dengan segera meremas senjata itu sambil mengatakan, "Ditodong begini dua kali rasanya sangatlah menjengkelkan." Kali ini si pria benar-benar terkejut dan mulai gentar saat menyadari kalau Ang bukanlah warrior biasa. Tiba-tiba si pria mendapatkan hujaman dari bawah, membuatnya terambung ke atas. Itu tidak lain adalah serangan elemen kayu milik Ang. Di sisi lain, si wanita yang melihat hanya tercengang tidak bisa berkata-kata. Sedangkan si pria setelah terjatuh mengatakan kalau Ang mempunyai inti di dada. Apakah Ang iblis atau manusia? Ang mengacungkan senjata milik si pria dan menimpali. Manusia atau iblis itu bukan urusan si pria. Di saat yang bersamaan, Ang meremas senjata itu hingga hancur menjadi beberapa batang besi yang kemudian Ang hujamkan pada si pria. Terdengar suara teriakan si pria yang mengisi keheningan gurun pasir hingga akhirnya ia binasa. Di sisi lain, tampak sekarang Ang melakukan pengobatan. Ia meminta si wanita agar tidak khawatir karena kebetulan Ang punya kemampuan penyembuhan. Ang mengatakan kalau pelurunya menembus otot-otot lengan si wanita, jadi cukup Ang pulihkan otot-otot yang terluka. Si wanita pun memberikan ucapan terima kasih. Saat sedang dalam penyembuhan, ia sejenak mengalihkan pandangan ke arah dua pria yang telah binasa akibat serangan Ang. Namun ia tidak memberikan komentar sepatah kata pun. Saat kembali menatap lengannya, ia terkejut karena benar-benar bisa sembuh. Menurutnya itu sangatlah luar biasa. Si wanita juga sedikit tahu kalau warrior yang mempunyai skill penyembuhan adalah yang memiliki 4 Finet Warrior. Skill yang bisa memicu fenomena unik dan bisa digunakan penggunanya dengan mudah. Ia juga memuji kalau Ang sangat hebat. Apakah Ang seorang 4 Finet Warrior? Ang bisa merasakan dengan jelas kekuatan iblis Tu Finet di dalam tubuhnya. Walaupun kekuatan dan kemampuannya jauh lebih kuat dari Tu Finet Warrior lain, namun Ang memutuskan untuk mengatakan pada si wanita kalau ia hanya Tu Finet Warrior, hanya saja mempunyai kemampuan yang sedikit unik. Si wanita menilai kalau dua Finet Warrior pun sangatlah luar biasa. Ia membungkuk dan sekali lagi memberikan ucapan terima kasih kepada Ang, sekaligus mengucapkan permintaan maaf karena telah menodong Ang dengan senjata. Ang menimpali kalau itu tidak masalah. Memang harus waspada saat berada di luar kota. Ang harus pergi ke kota terdekat. Apakah si wanita tahu kota terdekat di sini? Si wanita menjawab, ia tahu tempatnya. Tapi kalau Ang mau ke sana, apakah Ang bisa membawanya juga?
Ang penuh tanya dengan kata membawa, sedangkan mereka baru bertemu. Tahu nama pun belum. Apakah si wanita sepercaya itu pada Ang? Si wanita sedikit menggigit bibir menanyakan kenapa Ang ingin pergi ke sana. Kota yang terdekat adalah Sunway, sebuah kota Rengce yang sangat kecil, tapi kota itu sudah dikuasai oleh tim Silverwolf. Beberapa hari yang lalu, mereka berusaha membebaskan kota dari Silverwolf, tapi sayang mereka gagal dan seluruh rekannya. Kata-katanya terhenti, sepertinya ia tidak bisa menyebutkannya. Kemudian meneruskan, awalnya mereka punya kesempatan menang, tapi mereka tidak tahu kalau pemimpin Silverwolf sudah menjadi Tri-Finite Warrior dengan kekuatan yang mengerikan. Sedangkan pemimpin mereka hanya 2 Finite Warrior. Dia tidak bisa apa-apa melawan 3 inti. Hanya si wanita satu-satunya yang berhasil kabur. Jika menolong kotanya tidak mengganggu rencana Ang, apakah Ang mau membantunya? Si wanita juga akan berusaha semampunya untuk membantu. Di benak Ang berpikir, meski hunting team sudah bermunculan di kehidupan sebelumnya, di bawah pengawasan Ang, mereka tidak akan berani berbuat konyol semacam itu. Tapi kini mereka berani menguasai kota. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Merasa Ang hanya berdiam, si wanita meneruskan kata-katanya. Ia mendengar alasan Silverwolf ingin menguasai kota karena ingin menguasai kristal energi. Ia tidak tahu ingin Silverwolf apakan kristalnya. Ang yang mendengar terkejut dan membuatnya mulai berambisi. Karena menurut Ang berani sekali mencuri sumber energi sebuah kota. Ang perlahan bangkit dan meminta pada si wanita untuk mengantarkannya. Benar atau tidaknya yang disampaikan si wanita itu sudah cukup membuat Ang murka dan membuat darah Ang mendidih. Ang dan wanita bertopeng, atau kita sebut saja namanya Jia, sedang menuju ke kota Sunway. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan, Jia mengatakan kalau kota Sunway sudah dekat dan ada di depan mereka. Ang menerima informasi itu. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan mobil di dekat kota dan Ang memarkirnya di semak belukar. Ia perlahan turun dari mobil dan berpikir kalau tidak ingat dengan kota ini, bahkan tidak muncul di peta di masa hidupnya. Tapi sekarang kota ini sudah dikuasai oleh tim Silverwolf. Ang menyudahi gumamnya dan mengajak Jia mendekat ke kota untuk melihat situasinya. Namun Ang seolah tidak menyadari kehadiran demon yang berada di belakangnya. Sepertinya Ang sengaja berpura-pura tidak tahu agar Jialah yang memberitahukannya. Jia segera menodongkan senjata sambil mengatakan kalau ada demon. Terlihat demon mencoba menerkam ke arah mereka berdua. Ang masih dengan sikap yang sama, sangat santai tanpa menoleh sedikit pun. Namun energi hijau muncul di tubuhnya. Itu adalah elemen kayu untuk menghentikan demon. Terlihat Ang sangat mudah untuk melumpuhkan mereka. Mereka seakan bukanlah tandingan yang pas untuk Ang yang sekarang. Ang tidak hanya mengikatnya, ia juga memaki demon agar tidak mengganggu. Keparat seperti mereka tidak sepantasnya menghalangi jalan Ang untuk memasuki kota. Ang meminta pada Jia agar tidak membunuhnya karena demon menyukai aroma cairan merah dan mayat. Kalau para demon itu binasa, maka bisa mengundang yang lain. Sekali lagi, Ang mengajak Jia untuk mendekat ke kota. Jia dengan penuh ceria mengiyakannya. Sambil berlari mengikuti Ang, di benaknya berpikir kalau Ang kuat sekali. Entah karena kota atau rekan-rekannya, Jia merasa senang dan bersemangat karena kini ada harapan. Setelah beberapa saat, sekarang mereka bersembunyi di semak-semak untuk memantau gerbang kota Sunway. Ang mengatakan, aneh dan sulit dipercaya jika tidak ada orang yang berjaga. Jia menyambung, bahkan pintunya terbuka lebar begitu.
Namun tepat setelah kata-kata mereka selesai, terlihat ada yang keluar dengan menggendong seorang anak. Di saat mendekat, ternyata ia adalah seorang pria dengan wajah penuh ketakutan dan mengucapkan permintaan tolong. Namun di belakangnya juga ada seseorang yang sudah siap mencengkram pria itu dengan tangannya. Alhasil pria itu terjatuh dan tersungkur. Jia yang menyaksikan segera menodongkan senjata dan memaki kalau Silverwolf memang bajingan. Sebelum Jia melepaskan tembakan, Ang menahan dan menghentikannya karena akan membuat posisi mereka ketahuan. Di sisi lain, setelah pria di depan gerbang terjatuh, kini sebuah tangan yang berukuran sangat besar muncul, mengangkat pria yang menggendong anak tadi dan membawanya. Jia penuh tanya apakah ada demon di kotanya. Ang juga berpikir kalau ada demon di sana, berarti mereka tidak bisa lagi memakai rencana awal. Namun di sini tidak diketahui rencana apa yang sudah dipersiapkan Ang dan Jia. Ang meneruskan, mereka harus menyelamatkan satu persatu dan segera melesat memasuki kota. Jia yang tadinya tertegun tiba-tiba kaget karena Ang tidak ada lagi di sampingnya. Saat kembali memindahkan pandangan, ia menyadari kalau Ang sudah melakukan pergerakan dan telah melumpuhkan penjaga. Jia segera melesat menyusul sambil berteriak meminta agar Ang menunggunya. Karena pada awalnya ini adalah keinginan dan permintaan Jia, tapi kenapa Ang yang begitu terburu-buru? Ia juga merasa heran dan seakan tidak menyangka kalau Ang bisa melumpuhkan orang-orang Silverwolf dalam sekejap. Dia juga terkejut ketika melihat kulit orang-orang Silverwolf tampak membusuk seakan mereka sudah binasa beberapa hari yang lalu. Ditambah lagi ketika ia menatap ke depan, mereka seolah kehilangan akal, berperilaku tidak jelas semakin membuatnya bingung. Di sisi lain, Ang terus melepaskan serangan kepada mereka karena Ang tahu kalau mereka sudah jadi mayat yang dikendalikan oleh demon berkemampuan unik. Oleh karena itu, Ang tidak perlu mengasihaninya lagi. Ang melesat dengan kecepatan penuh menghunuskan belatinya. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Ang untuk menghabisi semuanya. Di saat semuanya telah binasa, Ang berjongkok mengamati salah satu mayat yang mengeluarkan energi ungu. Di benak Ang berpikir kalau mereka telah dikendalikan lewat aura yang mirip dengan benang hitam yang tertancap di kepala. Demon berkemampuan unik seperti ini biasanya beraksi sendirian. Ang harus mencari sumber auranya. Ang menoleh pada Jia dan mengatakan ia akan menyelamatkan ayah dan anak itu sekaligus mencari apakah ada yang masih hidup atau tidak. Jia pun menyetujuinya dan segera berlari, namun tidak diketahui kemana ia pergi. Di saat yang bersamaan, Ang melesat dengan kecepatan tinggi mengikuti aura keunguan untuk menemukan sumbernya. Setelah melewati beberapa bangunan, Ang mendapati titik energi itu yang berasal dari sebuah bangunan. Tampak pintunya masih tertutup rapat. Ang menendangnya. Setelah pintunya terbuka, mata Ang melebar karena melihat ayah dan anak itu sudah tidak berdaya. Ang mengeratkan gigi sebagai bentuk kekecewaannya karena ia sudah terlambat. Di sisi lain, di antara ayah dan anak itu ada satu demon yang menjaganya. Ia yang menyadari kehadiran Ang mengatakan, hidup atau mati, semua yang ada di kota ini adalah miliknya. Ia sengaja menyisakan ayah dan anak ini agar ia dan Ang bisa bermain kucing-kucingan. Tapi ayah dan anak itu malah ingin kabur. Itu tidak bisa diterima. Kemudian demon itu meminta Ang agar kemari karena ia ingin melihat rupa pengunjung terakhirnya. Demon itu adalah Trifinet dengan inti ungu, memiliki kemampuan ilusi, mengendalikan mayat, namun elemennya tidak diketahui. Ang tidak merespon demon itu, namun di benaknya berpikir, apakah di belakang demon adalah 3 kristal energi? Sebab Silverwolf menguasai kota karena ingin mengambil kristal energinya. Jangan-jangan itu yang memancing demon ini ke sini.
Ang penuh tanya apa yang para demon inginkan dengan kristal energi. Merasa tidak mendapat jawaban dari Ang, demon berbalik badan menyapa kalau Ang adalah orang asing. Ia juga sedikit terkejut ketika melihat wajah Ang dan menanyakan apakah Ang manusia atau demon. Ang masih terdiam mengamatinya dan menilai kalau demon itu memiliki inti ungu yang langka dengan kemampuan menciptakan ilusi. Kemudian Ang mengatakan, kelompok Silverwolf yang sudah demon bunuh itu, meskipun pemimpin mereka seorang warrior Trifinet, jika di hadapan demon pengendali mayat, sepertinya pasti tidak akan berdaya. Demon yang mendengar pura-pura terkejut dan mengayunkan tangan untuk melesatkan energi sambil mengatakan, apakah ini yang Ang maksud? Ang hanya tertegun menyaksikan energi yang mendekat ke arahnya, namun tidak disangka energi itu tiba-tiba berubah menjadi seorang warrior yang menyerang dan berhasil menepis tubuh Ang hingga termundur beberapa langkah. Ang terkejut karena warrior itu bukanlah prajurit biasa, namun memiliki 3 inti. Itu tadinya adalah pemimpin Silverwolf yang Ang maksud. Sekarang Ang mendengar langkah kaki dan di saat menoleh ke samping, ia terkejut karena begitu banyak warrior yang muncul. Di sisi lain, demon mengatakan, beri sambutan yang hangat pada tamu mereka. Ang yang melihat mulai mengeratkan gigi karena bukan hanya anggota Silverwolf, bahkan juga warrior kota, sehingga jumlah mereka sangatlah banyak. Sekarang demon tertawa terbahak-bahak sambil mengucapkan selamat datang pada Ang di pestanya. Di saat berikutnya, semua warrior yang dikendalikan demon menyerbu menyerang. Ang bergumam, demon yang ia lawan adalah Trifinet, sedangkan ia masih Two-Finet. Bisa jadi adalah masalah besar seandainya itu adalah demon Trifinet biasa. Tapi untungnya yang satu ini berinti ungu. Ia kurang terampil dalam bertarung. Alih-alih dia lebih mahir menggunakan ilusi untuk mengendalikan arah pertarungan. Tampak Ang bersiap meladeni warrior itu menggunakan lengannya yang sudah diselimuti api dan melakukannya dengan membabi buta sambil berputar hingga warrior itu tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Demon yang menyaksikan menilai kalau Ang sepertinya bukan manusia biasa. Ia meminta agar Ang berdiri tegak dan melawannya. Ang mengatakan kalau ia sudah memutuskan akan menggunakan api untuk membakar mereka. Demon mulai gemetar menimpali. Sialan, tubuh itu adalah harta yang sudah susah payah ia dapatkan. Ang mengatakan, meskipun ini sedikit tidak sopan, namun daripada membiarkan mereka dikendalikan oleh demon, lebih baik mayat mereka hangus menjadi abu. Perlahan Ang melangkah meneruskan. Tanpa tubuh yang bisa dikendalikan, kekuatan demon sudah tidak ada apa-apanya lagi. Di saat berikutnya, Ang melompat dengan mengayunkan sebilah belati di tangannya dan menghunuskannya berkali-kali pada demon. Melihat demon yang mulai hilang keseimbangan, Ang berpikir akan mengakhirinya dengan serangan pamungkas yang tidak lain adalah mengincar inti iblisnya. Ketika Ang ingin menghujamnya, tiba-tiba bocah yang tadinya ingin diselamatkan muncul di depannya. Itu adalah demon yang melakukannya. Ia menjadikan bocah sebagai tamengnya sambil mengatakan, apakah Ang ragu-ragu? Melihat fokus Ang mulai teralihkan, demon dengan segera memanfaatkannya untuk menyerang dan menghujam Ang dengan keras hingga membuat Ang termundur jauh. Ang yang merasakan itu bergumam, sial, tubuhnya terasa sakit, tapi untungnya ia berhasil menghindari luka fatal dengan kekuatan elemen air. Demon mulai bersikap arogan, mengatakan kalau ia tidak hanya bisa mengendalikan orang lain, namun juga memiliki elemen emas yang hebat. Ang sedikit bingung dengan elemen emas yang dimaksud demon, namun menurutnya bukan saatnya untuk berpikir karena ia mengalami luka yang cukup dalam. Ia harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu menggunakan elemen kayu Hell. Di sisi lain, demon mengatakan,
Tampaknya ia harus mengambil risiko untuk menghancurkan Ang. Ia terpaksa harus menggunakan benda itu yang susah payah ia dapatkan. Ia meminta pada seseorang agar membawanya kemari. Tampak orang itu adalah ayah si bocah yang juga telah dikendalikan oleh demon. Ia berjalan dengan membawa sebuah cairan berwarna hijau dan memberikan pada demon. Sambil mengambil cairan itu, demon mengatakan kalau ia tidak menyangka jika harus memakai ayah dan anak ini. Kalimat itu ia lontarkan adalah untuk memanas-manasi Ang. Kemudian ia memasukkan cairan ke dalam mulut untuk menelannya. Walaupun Ang tidak tahu benda apa itu, namun instingnya seketika merasakan bahaya jika membiarkan demon mengonsumsinya. Ang memilih untuk menahan rasa sakit, melesat maju untuk mencegatnya dengan melompat dan mengayunkan belati yang diselimuti api untuk dihujamkan. Sebelum mendarat, demon berhasil menelannya dan tidak disangka-sangka tiba-tiba sebuah energi ungu muncul di depannya. Itu seperti penghalang membuat Ang terpental karenanya. Merasakan itu, Ang penuh tanya, bagaimana bisa ia terpental? Dari mana asalnya ledakan energi tadi? Sekarang ia juga menilai kalau demon ingin menarik paksa energi dari kristalnya. Menurut Ang, itu tidak mungkin karena energi dalam kristal merupakan energi kekacauan yang sudah diolah dan dimanfaatkan. Jika demon langsung menyerap energi dari kristal, tubuhnya pasti meledak. Itu adalah teori yang Ang buktikan sendiri dalam kehidupan yang dulu. Terlihat demon masih menempelkan tubuhnya pada ketiga kristalnya. Melihat itu, Ang mulai penuh tanya bergumam. Energi dalam tubuh demon masih berkecamuk, tapi entah kenapa terhenti di ambang batas tertentu. Ang semakin terkejut, apakah itu karena efek cairan yang barusan? Benda itu sudah pasti bukan buatan demon, lantas bagaimana? Inti iblis yang berada di tubuh demon mulai memancarkan energi keunguan. Ia dengan gemetar mengatakan evolusi dan di saat yang bersamaan terjadi ledakan besar dan menimbulkan aura energi yang sangat kuat. Ang sangat terkejut dan tidak bisa mempercayainya kalau demon sungguh menggunakan energi dari kristal untuk berevolusi. Terlihat perubahan evolusi demon sangatlah menakjubkan menjadi demon Forfinet dengan elemen emas. Ang mengeratkan gigi karena mulai khawatir yang ia lawan sekarang adalah demon Forfinet. Menurut Ang, ini sangatlah gawat. Demon menggerakkan jari jemarinya untuk menghasilkan bola-bola kecil di sekitar lengannya, mengatakan, "Beginikah rasanya menjadi demon Forfinet?" Kemudian ia mengarahkan bola itu di dekat Ang sambil meminta agar Ang segera maju melawannya. Ang penuh tanya dengan bola itu yang perlahan juga membentuk lubang-lubang kecil. Demon mengatakan, "Servant Golden Nails," dan seketika bola itu berisi energi ungu. Ang menilai kalau keadaannya sangat buruk karena demon sudah mempunyai skill Forfinet. Mengetahui jurus itu, Ang bersiap menggunakan elemen kayu membentuk sebuah benteng seperti bola untuk melindungi diri dari energi ungu yang memancar ke segala arah. Merasa serangannya tidak berhasil menembus pertahanan Ang, demon melompat menghujam dengan kuat hingga menembus pertahanan Ang dan mendarat mengenai tubuhnya. Sekali lagi, serangan itu sangatlah kuat, membuat Ang terjatuh dengan keras hingga mengakibatkan sebuah ledakan. Terlihat Ang terkapar karenanya dan sepertinya mengalami luka yang cukup berarti. Ternyata tidak hanya sampai di situ, demon menghampiri dan menginjak lengan Ang. Ang tentu merasakan sakit hingga mengeratkan gigi. Demon mengatakan ia yakin Ang bisa menyadarinya. Dengan berevolusi ke tahap selanjutnya, ada jarak besar yang mustahil Ang lewati. Inilah akhirnya riwayat Ang. Terlihat lengan demon mulai berubah menjadi sebuah tulang yang berukuran besar dengan ujung yang runcing.
Ia meneruskan kata-katanya kalau menyukai Ang, jadi ia akan menyimpan Ang sebagai koleksi. Kemudian meralat kata-katanya, tentu saja sebagai mayat. Tampak Demon mulai bersikap arogan mempermainkan Ang yang sudah tidak begitu berdaya. Di saat tulang itu hampir menghujam Ang, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang meminta untuk menghentikannya. Demon yang mendengar sangat terkejut dan penuh tanya, ditambah lagi di belakangnya kini terbentuk beberapa lubang energi ungu seperti portal. Di sisi lain, Ang sendiri juga bingung kenapa kondisi ruang di sekitarnya terlihat bengkok. Tidak hanya itu, portal itu juga semakin mendekat ke arah mereka berdua yang kemudian muncul sebuah lengan yang memegang kepala Demon 4 Finet dan merangkulnya sambil memaki. Ia tidak bisa membiarkan figuran seperti Demon 4 Finet mengganggu rencana kelompoknya. Sekarang sekujur tubuh Demon Forfinet gemetar karenanya sambil menanyakan, mungkinkah makhluk ini adalah Black Campris? Dengan senyuman tipis ia membenarkannya dan kemudian melakukan sesuatu pada Demon Forfinet, mengubahnya menjadi sebuah energi ungu dan membinasakannya hingga yang tersisa hanyalah inti iblisnya. Perlahan ia melangkah mendekat ke arah Ang dan memaki. Manusia memang benar-benar tidak bisa diandalkan. Di saat demon mendekat, Ang menilai kalau itu adalah demon berinti 8. Ia juga merasakan tekanan yang mirip dengan demon merah di dalam tubuhnya. Setelah mengingat, Ang mulai menyadari kalau yang berada di hadapannya adalah demon berinti 8 lainnya. Demon mengatakan kalau ia meninggalkan semua seperti ini, kelompoknya tidak pernah tahu kapan Chrismon Finet King akan bangkit. Apalagi setelah mengetahui kalau Chrismon tidak bisa mengalahkan Demon berinti 4. Manusia memang spesies lemah. Mendengar itu membuat Ang mengeratkan gigi karena ia merasa tidak terima dengan ejekan itu. Demon meneruskan, apakah Ang pikir Ang adalah manusia terkuat, tapi evolusinya sangat lambat. Ia juga menggerakkan jari jemari untuk mengeluarkan sihirnya dan itu membuat Ang terangkat di udara dengan tubuh yang gemetar. Ia meminta Ang agar bangun, kemudian mengayunkan tangan untuk memasukkan inti iblis ungu yang sebelumnya sambil mengatakan, jadilah anak baik dan berevolusi menjadi demon berinti 4 untuknya. Ang termundur saat dimasukkan inti iblis itu dan berjongkok sambil bergumam. Apakah demon baru saja memasukkan inti iblis berinti 4 ke dadanya? Kalau Ang melewati evolusi inti 3, maka ia akan meledak karena dadanya tidak bisa menahannya. Terlihat Ang mengeratkan gigi karena mulai merasakan sakit dan sepertinya sangat sakit hingga ia tak tertahankan. Ia merasa kalau kekuatan demon berinti 4 terlalu berat untuknya. Ia memaki kalau demon hitam adalah jalang sialan yang seenaknya memasukkan inti iblis di dadanya. Demon yang menyaksikan menimpali. Apakah Ang memang selemah itu sampai-sampai tidak bisa menyerap demon berinti 4? Tubuh Ang gemetar hebat mengatakan kalau ia tidak bisa, ia akan meledak karena tubuhnya tidak bisa menolerirnya. Ang meminta demon agar menolongnya dengan cepat. Ia dengan segera membantu Ang dan mengeluarkan salah satu jurusnya yang bernama Octagon Special Lock. Itu seperti sebuah perisai yang menahan tubuh Ang. Demon mengatakan ia sudah mengunci ruang di sekitar Ang, kemudian memaki Ang adalah manusia sampah dan harus bertahan hidup. Ang sangat marah ketika mendengar dirinya terus diejek, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan yang sekarang. Volume tubuhnya perlahan juga mulai membesar. Di sisi lain, demon yang berada di tubuh Ang mulai membuka mata dan mengatakan kalau demon hitam mengganggunya. Hal itu membuatnya terkejut dan penuh tanya, mungkinkah itu? Kata-katanya terhenti ketika melihat tubuh Ang mulai beregenerasi sambil memanggil dengan sebutan Obsidian Finet King. Apakah lupa pada perintahnya? Sekarang ruang yang berada di sekitarnya pecah dan tubuh Ang berubah menjadi Chrismon Finet King yang mengendalikan tubuhnya.
Ia mengatakan kalau demon hitam tidak boleh mengganggu evolusi manusia ini. Yang dimaksud tidak lain adalah Ang. Demon hitam gemetar haru dan segera memeluknya mengatakan, akhirnya Krismon muncul. Sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Ia selalu mengamati perkembangan Ang di balik kegelapan. Tapi kali ini Ang tidak sanggup melawan demon berintik empat yang baru saja berevolusi. Kalau Ang mati, maka Krismon tidak akan. Kata-katanya terhenti karena Krismon memotong mengatakan, tubuh ini harus melewati banyak kesengsaraan agar bisa menjadi kuat. Tubuh manusia tidak sama dengan mereka. Manusia lemah namun juga penuh potensi. Ang baru saja menyerap demon berinti ganda dan telah berevolusi menjadi demon berinti dua. Tapi demon hitam membuatnya melompat ke demon berinti empat. Tubuhnya tentu tidak akan sanggup menahan ledakan energi dari demon berinti empat. Tapi energi yang meluap dari demon berinti empat juga membuat Krismon bangun untuk sementara waktu dari tidurnya. Di masa depan, demon hitam tidak boleh ikut campur pada evolusi manusia ini. Ang harus melakukannya dengan perlahan demi menjadi wadah yang sempurna. Demon hitam menjawab, ia akan melakukan semua perintah Krismon. Ia juga teringat sesuatu menyampaikan. Selama proses Krismon pura-pura binasa, keempat raja lainnya terdiam dan tidak mau bertarung memperebutkan tahta, meski ada niat tersembunyi. Mereka menjaga semua wilayah dengan sempurna sesuai prediksi Krismon. Krismon menimpali, keempat raja akan bergabung kembali dengannya saat mereka merasakan kekuatannya. Tapi meski Krismon tidak ada di sana, keempat raja tak bisa mengubah kebiasaan mereka yang saling curiga. Mungkin mereka lupa terhadap tujuan awal. Kemudian Krismon menanyakan, bagaimana dengan demon hitam? Apa yang sudah dilakukan? Apakah empat raja tidak curiga? Demon hitam mengatakan setidaknya Krismon masih mengingatnya. Kalaupun empat raja mencurigainya, mereka tak punya waktu atau energi untuk menyelidiki apa yang terjadi. Menurut demon hitam, itu tentu bukanlah masalah, jadi jangan khawatirkan ia. Di saat berikutnya, ia mulai mengelus dada Krismon meneruskan. Ia hanya ingin menyambut versi terkuat Krismon pulang ke rumah dengan selamat. Krismon tersenyum tipis mengiyakannya dan mengatakan ini hanyalah perkara waktu. Ia akan memaksa tubuh Ang untuk berevolusi menjadi demon berinti empat, tapi Ang akan butuh waktu untuk menstabilkan kekuatannya. Demon hitam seharusnya juga tidak ikut campur pada evolusi tubuh Ang demi menjaga kerahasiaan rencana mereka dan jangan sampai menyia-nyiakan rencana ini. Demon hitam mengatakan kalau ia hanya rindu. Oleh sebab itulah ia datang untuk menjenguk Krismon meskipun itu hanyalah wadah. Tiba-tiba di tengah perbincangan mereka, seseorang datang dan ia adalah Jia. Jia sangat terkejut ketika mendapati demon berinti delapan. Ia penuh tanya, bagaimana bisa ada demon berinti delapan di sini? Demon hitam mengatakan kalau ia lupa membersihkan tempat ini. Sedangkan Krismon hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Namun ia menatap Jia dengan tajam dan kemudian menyerangnya. Sebelum binasa, sepertinya air mata Jia menetes mengatakan, jadi Ang adalah demon juga. Dan di saat itu pula Ang mulai tersadar dipenuhi keterkejutan melihat Jia yang terbaring di depannya dalam keadaan tidak berdaya terluka parah. Ang merasa terpukul. Apakah ia yang membuat Jia seperti ini? Apakah ia yang melakukannya? Sekujur tubuhnya merasakan gemetar sambil menatap kedua lengannya dan mengeratkan gigi untuk meluapkan perasaan bersalahnya. Kemarahan Ang tak tertahankan, energi merah memancar ke atas dengan sangat kuat hingga menyebar di area kota Sunway. Inti iblis di dada Ang berubah dan itu membuatnya berevolusi menjadi demon inti empat dengan sempurna. Di saat berikutnya, Ang melakukan pemakaman pada tubuh Jia dengan cara membakarnya.
Ang teringat saat-saat bersama Jia sebelum pergi ke kota Sunway. Saat itu, Jia dengan penuh ceria mengatakan kalau berkeinginan untuk melihat kota Breaking Dawn dan berharap bisa menjadi ahli tanaman di sana karena bunga itu adalah favoritnya. Sambil melepaskan kepergian Jia, di benak Ang berpikir, kekacauan ini terlampau mengerikan. Ang merasa kalau ia dan Jia butuh bunga yang lebih cantik. Ternyata Ang tidak hanya membakar tubuh Jia, ia juga membuat beberapa titik api di dalam kota Sunway dan meneruskan gumamnya. Ia tidak akan pernah memaafkan dirinya atas kesalahan ini. Ini semua adalah salahnya karena tidak bisa menekan energi demon di dalam tubuhnya. Ang harap api itu bisa menyelamatkan Jia dari cengkeraman demon dan melepaskannya dari penderitaan. Meskipun Ang semakin kuat dengan perubahan demon inti 4, namun karena kesalahan fatal yang sudah ia lakukan, ia tidak mau menguji kekuatannya saat ini. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan dan ia harus memikirkannya dengan baik. Demon wanita berinti 8 dengan kekuatan mengerikan itu membuat Ang penasaran hubungan macam apa yang dimilikinya dengan Demon King di tubuh Ang. Demon hitam adalah demon sialan yang telah memaksa Ang melewati fase demon inti 3 dengan mengubah Ang langsung ke demon berinti 4. Di sisi lain, demon berinti 3 yang Ang lawan menggunakan peralatan aneh untuk mengevolusikan diri ke inti berikutnya. Jika itu bukan buatan demon, bagaimana bisa ia mendapatkannya? Atau siapa yang telah memberikannya? Peralatan sehebat itu hanya bisa dibuat di kota dengan rank tertinggi. Mungkinkah benda itu berasal dari kota Breaking Dawn? Ang kembali ke mobil yang sebelumnya ia gunakan sambil meneruskan. Ia harus menemukan kota besar, jadi ia bisa mengabarkan pada Ketua Jul kalau ia selamat. Ang juga teringat bagaimana kondisi Liu dan yang lainnya. Apakah mereka baik-baik saja? Ang berharap mereka bisa selamat sampai tujuan dan mencapai kota terdekat. Berdasarkan informasi yang Ang peroleh dari peta, Ang akan melanjutkan perjalanan ke arah kota Reng A bernama Pekidia dan akan melaporkan statusnya ke Helos dari sana. Ang pun menekan pedal gasnya dan segera pergi. Di tempat yang berbeda, ketiga anggota tim lainnya dan Jiao Tang tiba dengan selamat di kota Reng A Brian. Brian ternyata adalah sebuah nama yang merupakan prajurit berinti 5. Ia mengatakan kalau mereka tidak bisa mengirim pasukan untuk menyelamatkan rekan dari Komandan Tang. Mereka baru menerima kabar kalau kota Peter diterpa serangan demon bergelombang tinggi dan rekan Tang-Tang yang bernama Ang mungkin sudah gugur. Jika mengirim prajurit untuk menyelamatkannya akan berisiko tinggi. Tang-Tang menimpali, Ang memiliki bakat unik. Hui menyambung, pasti ada kemungkinan Ang selamat. Brian mengatakan di kota Reng A tidak ada yang namanya prajurit muda berbakat. Sehebat apapun mereka, mereka tidak akan bertahan dalam serangan gelombang demon yang sangat dahsyat. Tapi di dunia penuh kekacauan ini, umat manusia tidak boleh tertinggal. Meskipun mustahil mengirim bantuan secara langsung, Brian akan mencoba mengirim prajurit pengintai untuk memeriksa potensi penyintas di sana. Dari wajah Tang-Tang terlihat ekspresi sedikit lega ketika mendengarnya dan ia mengucapkan terima kasih. Brian mulai bangkit dari duduknya meneruskan kalau ia sangatlah sibuk dan meminta maaf karena harus pamit dulu. Anggap saja rumah sendiri. Sebelum pergi, ia bertanya pada Tang-Tang, serangan demon gelombang tinggi di kota Peter, apakah akan berefek pada kompetisi perburuan demon di kota Breaking Dawn? Tang-Tang mengatakan ia pernah mendengarnya kalau akan ada kompetisi perburuan demon dalam waktu dekat. Tapi Brian pasti tahu kalau kota Helos baru sebatas rank C. Brian menimpali itu tidak masalah. Kalau Tang-Tang tertarik pasti akan tinggal di sini dalam beberapa hari untuk mempelajarinya. Kota rank S Breaking Dawn dan kompetisi perburuan demon akan diadakan di sana. Kriteria partisipannya adalah minimal kota rank B. Meskipun kota Tang-Tang tidak memenuhinya, tapi ketiga prajurit di belakang Tang-Tang bisa mengikutinya di masa depan.
Akan lebih baik jika Tangtang dan prajuritnya memahaminya. Silahkan nikmati kantor dan kota ini. Tangtang dan yang lain sedikit membungkuk sebagai pemberian hormat dan mengucapkan terima kasih pada Komandan Kur atas kebaikannya. Setelah Komandan Kur pergi, Hoi menanyakan pada Komandan Tang apa itu kompetisi perburuan demon. Komandan Tang mengatakan itu adalah kompetisi yang hanya diadakan di kota Breaking Down. Secara umum, demon akan diburu berdasarkan levelnya untuk memilih prajurit perwakilan baru dan prajurit tersebut akan mendapatkan hadiah unik. Acara itu diadakan pada tanggal tertentu, memang menyedihkan. Syarat minimum untuk mengikutinya harus kota rank B. Tapi Komandan Tang yakin Sino, Liu, dan Hui akan punya kesempatan untuk mengikutinya. Sino mengatakan ia penasaran apa yang Ang lakukan sekarang. Jika Ang mendengar kompetisi ini, ia pasti sangat tertarik untuk mengikutinya. Perasaan sedih masih menyelimuti Sino, Liu, dan Hui. Mereka tidak pernah mengira perjalanan pertama keluar kota akan menemui hal semacam ini. Ang berada dalam bahaya karena menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa menunggu informasi dari prajurit pengintai dan untuk sekarang mereka akan tinggal sementara di kota Brian dan akan memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin karena ada banyak prajurit hebat di sini. Berpindah tempat di kota Ring A Pekidia, tampak di ruang tunggu dua orang sedang berbincang. Itu adalah Ang dan Komandan Paris yang merupakan prajurit Berinti 5. Komandan Paris mengatakan ia telah mengkonfirmasi kabar yang Ang bawa tentang hancurnya kota Peter akibat serangan gelombang demon dan ia sudah mengirim pesan ke kota Helos untuk menjelaskan status tim A. Paris yakin mereka akan segera menerima kabar, tapi ia meminta maaf tidak bisa memenuhi permintaan kedua Ang. Mereka tidak bisa memberikan kristal energi karena bukan mereka yang menentukan rasio pembagiannya, melainkan kota tertinggi yang menentukannya. Karena kota yang bertanggung jawab mengurus Helos telah rata, maka Ang bisa menyampaikan berita ini ke kota Breaking Down atau kota tertinggi lainnya untuk mengurusi sumber daya kota Helos. Di benak Ang berpikir, ia tidak pernah mengira kalau prosedur pembagian kristal akan serumit ini. Tapi jika benar demikian, Ang mungkin bisa meminta langsung ke sana dan menyelidiki kenapa demon punya peralatan canggih itu. Tapi identitas Ang menjadi sebuah masalah. Sulit bagi Ang untuk memasuki kota Breaking Down dengan kondisi sekarang. Ang mulai merespon dengan ucapan terima kasih karena Komandan Paris sudah memberitahunya. Kemudian ia menanyakan apakah ia bisa pergi ke kota Breaking Down sebagai perwakilan dari kota Helos. Komandan Paris sejenak terdiam dan kemudian memadamkan rokoknya sambil mengatakan tidak bisa. Kecuali Ang adalah wali kota saat ini atau Ang telah mendapatkan izin untuk melakukannya atas kota Helos. Kalau tidak, Ang tidak bisa melakukannya. Ang tidak bisa menjadi perwakilan sembarangan untuk melakukan negosiasi. Ang kemudian bergumam, jika ingin mendapat izin dari kota, itu artinya ia harus pulang sekali lagi. Sungguh menyebalkan. Melihat Ang hanya terdiam, Komandan Paris meneruskan kata-katanya. Tapi ada cara lain bagi Ang untuk bisa masuk ke kota Breaking Dawn dan itu adalah permintaan dari kota ring atas. Misalnya seseorang seperti Komandan Paris. Ang ingin bangkit dari duduknya menanyakan apakah maksudnya Komandan Paris bisa memberikan rekomendasi pada Ang. Komandan Paris membenarkannya, tapi ada syaratnya. Senyuman penuh ambisi muncul di wajah Ang meminta Komandan Paris untuk mengatakan syaratnya. Kompetisi perburuan demon kota Breaking Dawn, Ang pasti pernah mendengarnya. Kalau Ang bergabung dengan tim Komandan Paris sebagai bantuan dan membantu mereka untuk mengumpulkan informasi selama kompetisi berlangsung sebagai anggota Penger, ia akan merekomendasikan Ang. Tapi sebelum itu, ia pertegas dulu kalau tidak menjamin keselamatan Ang. Wenger adalah tim garda terdepan yang ada di setiap kompetisi berburu demon.
Tujuannya adalah untuk mengintai dan menginvestigasi level demon dan mengumpulkan informasi secepat mungkin. Mirip dengan pengintaian, tapi karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi dan perbedaan level demon, anggota Vanguard sering terlibat dalam bahaya dan wajar bagi mereka terluka berat atau bahkan gugur dalam tugasnya. Mereka sering disebut makanan umpan atau semacamnya. Banyak prajurit yang ikut di kompetisi menghindari tugas ini. Ang dengan wajah mengejek tugas itu menimpali. Tampaknya tak ada satupun anggota Komandan Paris yang mau mengambil tugas itu. Menurut Ang itu tidak masalah, ia akan menerima syaratnya. Gumam Ang mengatakan, bagaimanapun juga ialah otak di balik kompetisi perburuan demon ini.